Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Pasha, saya dari Fakultas Dakwah kelas MD 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surah As-Saffat ayat 103 yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita kutip satu ayat yang dimana ayat ini menjelaskan dari kisah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 103 yang berbunyi, Falamma aslama wa tallahu lil jabin, yang artinya keduanya telah berserah diri. Apa makna dari berserah diri? Kita kutip dari kata aslama. Aslama memiliki arti yakni berserah diri. Berserah diri adalah kata dari bentuk upaya atau segala yang kita usahakan, kita miliki, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat nikmat, kita akan mendapatkan jalan kepadanya. Maka dari itu, ada sebuah kisah yang dimana sering kita dengar kisah tersebut, yang dimana kisah tersebut adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui perantara mimpi, yang dimana mimpi tersebut menjelaskan dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan pengorbanan terhadap anaknya sendiri, yakni Nabi Ismail. Setelah itu, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana apa kata dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, wahai anakku, aku mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mimpi tersebut memerintahkan aku untuk mengurbanmu pada esok hari. Pikirkanlah baik-baik, wahai anakku. Setelah itu apa kata dari Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pengorbanan itu, maka lakukanlah. Insya Allah aku ridho dengan perintah yang engkau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-temanku. Bayangkan bagaimana perasaan kita sebagai ayah, dan bagaimana bayangkan perasaan sebagai anak di saat mereka kedua-duanya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ujian tersebut langsung Allah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tidak main-main kepada keduanya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam saat berdiskusi dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan keesokan harinya akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan penyembelihan itu terhadap putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dan hendak akan melakukan pengorbanan, yang dimana parang yang sudah siap di leher Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan melakukan penyembelihan itu, tidak terduga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surah As-Saffat ayat 104 sampai 105 yang memiliki arti, wahai Ibrahim, aku telah membenarkan mimpimu. Setelah itu, saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah As-Saffat ayat 104, turunlah sebuah domba yang gemuk dan besar. Dan pada saat mereka akan hendak melakukan pengorbanan, maka Nabi Ismail langsung duduk dan memeluk ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah teman-temanku semuanya. Begitu mulianya, begitu sabarnya, begitu teguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam saat diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mengembalikan semua kepada Allah. Mereka tetap berusaha untuk mengikhtiarkan ujian tersebut agar mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa ambil dari hikmah tersebut? Hikmah yang pertama yakni di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetaplah lakukan, tetaplah jalankan.
Karena di balik ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, memberikan nikmat yang tidak kita sangka-sangka. Maka dari itu tetaplah kita jalankan sebagai besar apapun ujian itu yang Allah beri kepada kita. Setelah itu, yang kedua adalah di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ujian itu pasti Allah sudah mengira bahwa umatnya itu adalah mampu. Maka dari itu kita semua tetaplah berserah diri kepada Allah dan mengikhtiarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dan kita bisa jadikan sebagai motivasi hidup untuk sehari-hari. Di samping itu, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan hambanya untuk melakukan pengorbanan terhadap hewan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hambanya untuk melakukan pengorbanan terhadap jiwa, yang dimana kita bisa melakukan dan menahan rasa ego, rasa emosi, kemudian menahan hawa nafsu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.